Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini Ane sudah bersama bajing kelapa Ane dan dia masuk ke dalam kandang burung bro. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana respon bajing kelapa terhadap burung Ane, burung lovebird masuk Ane, nah ini kalian bisa simak langsung, kalian bisa lihat. Jadi Ane itu selain melihara bajing kelapa juga melihara burung lovebird bro. Dan burung lovebird ini udah sering bertelur dan menetaskan anaknya dan mengerami hingga sampai besar. Nah, dan ada suatu momen di hari ini Ane coba buat gabung bajing kelapa Ane. Untuk pertama-tama Ane gabung satu dulu bro, buat melihat responnya bagaimana. Dan ternyata si burung ini berani juga sama bajing kelapa. Dan si bajing kelapa ini juga kayaknya slow-slow aja dan gak terlalu keganggu sama si burungnya. Karena yang Ane khawatir ini takutnya mereka pada berantem ataupun malah si burungnya ini jadi apa ya, jadi mangsa atau jadi bahan bully si bajing kelapa gitu. Jadi Ane khawatirnya takutnya si bajing kelapa ini lebih beringas dan menggigit si burungnya atau memakan si burungnya. Tapi Ane lihat ini kayak bajing kelapanya slow-slow aja. Dia hanya mencoba untuk mengeksplorasi kandangnya dan mencari sebuah kenyamanan di dalam kandang tersebut. Nah, kayaknya dia lagi celingak-celinguk, kayaknya mencoba untuk menandai daerah-daerah yang baru. Nah, seperti itu. Dan dia mencoba apa ya, masuk ke dalam glodok. Nah, apa yang terjadi di dalam glodok ini? Nah, biasanya itu kalau ada anaknya itu si bajing kelapa ini pasti akan dipatok-patokin bro. Karena si burung lovebird ini lumayan bandel bro. Kalau misalnya ada tangan Ane masuk ke dalam glodok itu pada digigit-gigitin. Nah, begitu juga kalau ada bajing kelapa mungkin pengen mencoba masuk, pasti akan dipatok oleh si burungnya. Karena burungnya ini Ane amatin berani banget bro. Dan dia mencoba menganalisa dari glodok ke glodok. Tapi apa yang terjadi, apakah di dalam ada orang atau tidak? Ternyata tidak ada bro. Nah, jadi dia mungkin si bajing kelapa ini aman. Tapi apakah benar dan ternyata memang tidak ada orang? Nah, dia mencoba menggaruk-garuk bro. Jadi buat teman-teman sekiranya yang penasaran, bang coba dong digabung antara bajing kelapa ente sama burung lovebird ente nih. Udah Ane gabung bro dan hasilnya seperti ini. Nah, di dalam itu ada telurnya bro, ada telurnya satu tapi nggak digigit. Tapi kita harus waspada terus bro, karena bajing kelapa ini sangat doyan dengan telur. Nah, takutnya nanti kedepannya bakal digigit, tapi itu udah resikonya bro. Karena juga biasanya telurnya juga banyak yang nggak dieremin. Jadi mungkin daripada sayang-sayang mending buat makan si bajing kelapanya seperti itu. Nah, dia mencoba masuk glodok dari kandang glodok yang satu ke glodok yang lain, mencoba mencari tahu atau mengeksplor lokasi-lokasinya. Dan ini adalah kandang yang emang di bawahnya itu Ane kasih tanah bro. Ya, tujuannya itu supaya si tanah ini mampu menetralisir kotoran-kotoran dari si burung. Begitu juga nanti kalau bajing kelapa Ane taruh sini, ini dengan harapan supaya kotoran-kotoran si bajing kelapa ini mampu dinetralisir. Karena di dalam tanah ini juga udah Ane berikan cacing-cacing besar ya kan, dan juga ada beberapa serangga-serangga yang hidup di dalam tanah supaya bisa menetralkan kotoran-kotorannya. Nah, jadi kotoran-kotorannya itu diurai oleh serangga-serangga yang di dalam tanah, baik itu cacing-cacing tanahnya, baik itu serangga-serangga kecil, semut ataupun lainnya. Nah, tujuannya apa bro? Tujuannya itu biar kita tuh nggak terlalu sibuk ataupun nggak terlalu memakan waktu buat ngebersihin kandang. Jadi kandang itu tanpa kita bersihin, dia tuh selalu steril, selalu apa ya, selalu tidak kotor lah, bisa dibilang tidak kotor. Karena kotoran-kotorannya itu tidak berbau, lebih cenderung tuh netral oleh tanah. Karena makanan cacing itu nanti dia akan dinetralisir oleh cacing-cacing. Nah, di sini bajing kelapa Ane lagi coba dikerubutin
sama si burung-burung, kalian bisa lihat. Dan bajing kelapa aneh ini kayaknya apa ya, agak terganggu karena digigit-gigitin sama si burungnya, tapi dia mencoba kabur dan dia lari ke kandang satunya. Seperti itu bro. Tapi kalau aneh amatin sih kondisinya sih nggak terlalu mengkhawatirkan ya kalau seandainya kita gabungin seperti ini. Karena yang aneh bayangin tuh sebelumnya tuh si bajing kelapa ini akan lebih agresif, bahkan aneh khawatir burungnya ini bakal dikejar-kejar, ditangkap-tangkap gitu. Ternyata tidak, ternyata si bajing kelapa ini mungkin karena karakternya dia memang sudah jinak, jadi nggak terlalu agresif terhadap sesuatu yang mungkin dibilang baru. Nah, karena juga sebelumnya kandangnya ini aneh taruh berdekatan di sampingnya, jadi si bajing kelapa ini nggak heran lagi atau nggak aneh lagi sama si burung, baik dengan suaranya maupun dengan tingkah lakunya. Nah, jadi buat temen-temen agak waspada aja kalau emang burung kalian itu bertelur, karena dikhawatirkan telurnya itu bakal digigit atau dimakan gitu bro. Itu yang aneh khawatirkan. Karena kalau cuman sekedar burungnya sih kayaknya aman-aman aja, cuman yang aneh khawatirin telurnya itu takutnya jadi bahan santapan si bajing kelapa. Itulah kenapa aneh saranin kalau bisa sih jangan digabung kandangnya. Nah, tapi kalau kalian mau gabung kandangnya ya silahkan aja kalau seandainya udah siap dengan resiko-resikonya. Dan salah satunya tadi itu adalah berkaitan dengan telur-telurnya takutnya dimakan begitu bro. Karena kan gigi bajing kelapa ini kan lumayan panjang, kalau cuma sekedar telur itu pasti bisa digigit dan pasti hancur bro. Nah, di bawah juga ini temen-temennya pada memantau, dan aneh juga apa ya, sediakan tuh di bawah seperti rumput-rumput kering ataupun serat-serat seperti itu ya, tujuannya buat si burung supaya mengambil buat sarangnya, ataupun nanti si bajing kelapa aneh nih mungkin bisa membuat sarang. Dan aneh kasih tanah-tanah seperti ini, gundukan-gundukan tanah ya, tujuannya buat tempat pijakannya dia. Nah, dia sedang minum air bro, karena di dalam ini juga aneh sediakan air buat si burung supaya mandi, tapi diminum sama si tupainya atau si bajing kelapanya. Nah, dan gundukan-gundukan tanah ini juga selain buat tempat pijakan juga aneh buat dia tuh seperti apa ya, buat tempat bermain bro. Jadi aneh kasih dia tuh seperti terowongan-terowongan dari gundukan ini supaya dia bisa bermain. Nah, dan bajing kelapa aneh ini emang sebelumnya ini udah doyan sama millet. Jadi saat aneh taruh di dalam kandang burung ini ya, kalian bisa lihat reaksinya, dia malah ikutan makan millet sama burung-burung. Memang ini bajing kelapa yang sangat unik bro, karena dia mudah sekali beradaptasi, baik itu dengan hewan-hewan lain ataupun makhluk-makhluk lain. Dia bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan dengan kondisi makanan yang lain seperti itu bro. Jadi mungkin itu aja bro, sekedar pengalaman dari aneh ya buat temen-temen yang kemarin penasaran nyuruh gabung antara burung dan bajing. Ya beginilah responnya, ternyata bajing kelapa aneh dan burung aneh akur-akur aja bro, tanpa ada gesekan atau tanpa ada perkelahian. Walaupun cenderung si burung itu lebih agresif buat nyerang ya bro, buat ngegigit, tapi si bajing kelapa aneh ini kayaknya fine aja atau tenang-tenang aja, dan dia menikmati makan siangnya seperti itu dengan dengan menu makanan millet burung ya. Makanya aneh, karena sebelumnya pernah aneh kasih dia millet burung dan lumayan doyan, dan setelah ditaruh di dalam kandang ini justru dia malah malah betah karena bisa makan millet burung dengan sepuasnya seperti itu. Dan burung-burung di sini juga aneh perhatiin, jadi dia kayak ketakutan tapi penasaran begitu bro. Bahkan bajing aneh sendiri malah takut pada jatuh kan akhirnya milletnya. Itulah resikonya bro kalau kalian masukin bajing kelapa. Dan ini juga ini kucing coba ikut-ikutan, pengen action, pengen ikut-ikutan masuk ke dalam kandang aviari bro. Oke bro, mungkin itu aja dulu bro video dari aneh. Akhir kata aneh ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.